laki-laki perempuan. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat 10 detik aja. Kalau usia bapak 72 ya, nggak usah lama. Ini berat nih. Iya. Ini physical therapy. Ini udah main di sini. Ini udah mantengin. Bapak ibu subuh kalau lagi ada waktu begini terus sehari 5 kali aja begini. Sehari 5 kali. Harus nyender dulu Pak. Nyender. Harus nyender kan? Nyender aja gini. Itu 30 detik atau 30 detik. 30 detik selesai gini. Jamin dulu ya. Lagi. 5 set lebih bagus. Tapi kalau yang baru jangan langsung 5 set. 2 set cukup. Tapi dalam satu waktu. Nah, kalau yang muslim enak tuh. Habis sholat begini aja. Setiap sholat gini, nyender ya. Selesai. Lagi. Enggak berasa kok gini lagi. Lagi perempuan. itu nggak sampai lurus Gini aja. Gini aja. Kalau sampai sini nggak kuat. Iya benar. Segini aja. Ini kan pegel di sini nih Bapak Ibu nih. Iya Pak. Ini pegel banget nih. Nah ini kenceng nih nanti dia ngisi dengkul yang bermasalah. Nah kalau misalnya lose dia keropos tulang. Sebelum melakukan itu seminggu makan kolang-kaling buatep tau buatep. Nah cara ngolahnya jangan salah Bapak Ibu ya. Jadi nanti rebusan air udah menggolak, mendidih, ya dimatiin airnya, didiemin, kolang-kalingnya taruh 1 menit dibuang airnya. Jadi jangan diikut digolak, ya jangan diikut dimasak, jangan. Jadi ketika air itu mendidih, dimatiin airnya, didiemin, masukin kolang-kalingnya, didiemin 1 menit, selesai dibuang. Campurannya apa? Kalau nggak madu, susu SGM yang 0 sampai 3 bulan. Susu bayi. Atau pakai madu. Kenapa susu bayi? Susu bayi itu tinggi. Makanya bayi 0,3 itu dikasih itu supaya dia cepat berjalan, pertumbuhan sehat. fungsi bersandar tadi. Nah itu hormon sama kekuatan dengkul ini dia nanti spermanya kumpul. Jadi dia pengen aktivitas hubungan badan tinggi. Makin galak dia. Nah, Udah kayak elang. itu baru teknik pertama ya. Ada 2. Ada 3 teknik. Yang pertama gini nih. Nah, ini masih dengkul. Ya. Oh iya. Sepeda. Masih pakai dengkul. 10 kali stop lagi. 10 lagi. Stop. Setiap sholat enak banget. Kalau udah begini, udah kuat, tambahin gini boleh. Nah ini pinggang masuk, dengkul masuk, semua masuk. Enggak, ini sama kedua. Gini sama. Kalau kuat 2 kaki. Berapa pengulangan? Kalau bisa 10 aja tuh. 1 set. 2, kan 10 ya. Ini 10 juga. Ini bisa 10 atau 5, kalau nggak kuat 5 cukup. Nah, sebanyak 5 set. 50. Iya. Tidak ada istirahat ya. Nah, yang terakhir, kalau Bapak Ibu di rumah ada batu bata ya. Ini batu bata nih. Naik turun. Nah, ini dia narik. Nah, setelah untuk melakukan aktivitas misalkan 10. 1 begini nggak boleh. 2 3 sampai 10. Putar lagi 1 2 sampai 10. Nanti ini gini. Nah, ini gini. Nah, ini ditekuk. Udah dinarik nih. Nah, itu udah 3 itu aja physical therapy udah bisa menunjang Bapak Ibu. Tapi akhirnya diangkat Nah, ini depan diangkat. Nah, ini digini. Diganjel atau panjang? Ya, itu penunjang ya, penunjang physical therapy. Olahraganya itu untuk tempur ya, Pak. Ya, untuk tempur. Sama. Kalau yang lebih normal lagi, Bapak Ibu kalau bisa kemana-mana jangan naik motor, jalan aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau belanja jalan. Orang dulu mana ada sih lu malah pakai begitu. 70 tahun aja udah masih punya anak laki-laki, bener gak? Atau 8, gini lagi. Tarik lagi. Kayak yoga ya Pak. Gini lagi. Nih. Ini kalau di olahraga namanya stabilisasi lantai. Tapi kalau ini namanya physical therapy. Itu buat asam lambung tuh. Ini aja. Dan nggak usah bunyi. Nggak usah gini. Pak, sakit ya Pak? Enggak. Sakit. Ini sakit. Ini sakit. Enak banget. Itu. Jadi bunyi dikit nggak boleh. Jadi nggak harus bunyi. Jadi seperti itu. Ya. Kenapa saya pasiennya banyak ya itu? Ya, gini semuanya
buat yang kejepit di area atas ya. Ini posisi badan rata begini rapi kan. Kita nggak bisa ngangkat nih. Ya, ini tangan yang seperti ini di belakangnya. Belakang ini. Kalau belakang pasti bisa kan dia. Rapi. Mainin gini. Nah, agak seperti itu terus Pak. Ah, ini Bapak nih permasalahan nih. Terus. Ya, ikutin saya Pak. Coba Pak. Bapak ikutin saya Pak. Pelan. Nah, sakit nggak apa-apa. Iya, nanti dia repot sendiri tulangnya. Nggak apa-apa gini. Kalau ditempel Pak belakangnya kayak gini saya. Tempel gini, kan gini Bapak sudah tempel dikit aja Pak gitu Pak. Coba, coba tempel dikit. Nah, nggak apa-apa, biarin. Lihat, bisa gini. Nah, ini Bapak harus di rumah, harus dilatih. Itu ditempel. Nah, jangan kantor ujungnya dia. Gini aja nih bukan. Nah, gini nih. Jatuh nih. Nah, jangan atas gini. Gini, gantung aja. Gini. Ada ditekan. Iya, terkiri bisa gini nih. Sekarang ini kan lurus gini nih. Ini harus rata. Nah setelah kayak gitu, Bapak langsung Pak, ini tangan nih, jangan begini gini. Ini nggak masalah kan? Masalah kan? Ke atas, ke atas. Tempelin, tempel. Nggak berasa kan? Nah ini gitu. Ini physical therapy buat tangan frozen shoulder yang bermasalah, yang tangannya apa? Kaku, ularnya itu. Kalau yang kagak bisa sama sekali kita bantu sebagai terapis. Misalnya nih Bapak pasien ini kita bantu. Ini Bapak misalnya nggak bisa masih gini nih, pelan-pelan. Cara megangnya kalau dia kaku begini nih, cara megang tangannya jangan sembarangan. Misalnya dia kaku nggak bisa, ini nih. Ini kan ada pergelangan nih. Ini megang ini nih. Nih atau gini. Nah, ini megang pas di sini nih. Ini gini lumayan sakit. Nah, ini kalau misalkan dia kagak bisa nekuk, ini pegang gini. Kan dia misalkan yang apa namanya nekuk ya, yang kagak bisa dirubah. Nah, ajarin di rumahnya istrinya atau anaknya, ajarin pegang ini. Nanti gini nih, pelan-pelan. Kalau sudah udah bisa baru kita ajarin. Terusin. Terusin lagi. Terusin lagi. Pegang nih, selalu pegang ya. Jadi kalau misalkan dia berubah pun nggak berbahaya karena kita tekan. Nah kalau sama Ibu Ida Dayak digini tuh truk, ya kita tekan aja. Ininya ya, ini nggak berbahaya. Jadi kita palang dengan ini tangan, ini nggak berbahaya. Kita harus pakai physical therapy, tidak boleh, bukan tidak boleh. Jadi kalau kita tanpa physical therapy tidak melakukan di rumah lama penyembuhannya. Pegang begini soalnya kalau ke batu tapi tetap diurus ini kalau mau proses penyembuhan cepat. Kalau yang bergerak juga diurus gitu. Iya, sama. Udah sampai sini Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Oh, tadi ulang Yang mana? yang kayak nembak. Oh gini. Kalau tadi frozen shoulder, kalau aku kan tadi kan kita jangan begini aja gitu. Frozen shoulder. Gini dulu nih. Sama Frozen gitu kan. frozen shoulder, tangan tidak bisa mengangkat. Gak usah sampai sini, gak usah. Gini aja. Ngayun aja. Sekedar ngayun aja, gini ngayun.
dia naik. Nah, setelah ngayun gini, kita berasa nggak sini nih? Kalau biasanya ada masalah di berat sini. Nah, sini berat. Kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah nggak berat. Terus ini kan. Terus ke depan. Nempel ini kan. Kalau ini bisa gini. Udah mainin gini aja. Ini jangan lepas, ini nempel terus. Ini nyangkut nih Bu. Coba Ibu praktekin gini. Ini nyangkut. Kalau nempel ini nggak ada gunanya, kosong. Tapi kalau nempel gini, rongganya main ya. Berat, lebih berat. Nah, ini physical therapy. Buat tangan, posisi tangan tuh berasa banget ini. Coba Bapak Ibu bedanya begini. Beda. Nggak berasa kan sama gini? Berat. Berat sampai ke sini Iya, nih. berasa banget Narik. ininya. Nah, itu yang disebut physical therapy itu Pakai dikasih besi. perpaduan anatomi yang buat penyembuhan, jadi lebih berat. Jadi ini penting sekali untuk napas. Tadi yang napas tadi yang kalau yang napasnya pendek itu biasanya kan jantung ya. Ini kita posisi gini. Untuk napas pendek karena gangguan jantung. Sampai 5 kali, ini lagi 1, 2, sampai 5 kali ya. Baru nih tekuk. Nih, tekuk. Ini lagi. Ya, ini lagi. Itu yang buat jantung. Jadi nanti dia rongganya kebuka. Kalau penyempitan jantung yang gemuk-gemuk suruh itu latihan. Harus sama Pak, asma. Ya, sama asma itu sama. Ya, jantung. Pokoknya itu buat napas pendek, yang sesak napas latihannya itu physical therapy di rumah. Setelah dibekam. Tapi sebelum melakukan physical therapy, anjurkan minum air hangat dulu. Campur madu, campur madu Pak. Campur madu lebih bagus karena madu itu senyawanya panas, antioksidannya tinggi. Nah itu yang membuka penyempitan. Nah ini kalau yang pinggang kanan kiri sakit, sebelum kita mulai postur kanan kiri kita main ini dulu ya. Nanti ada teknik yang buat memperbaikinya. Jadi tetap Bapak kalau sendiri ya. Kayak tadi ditahan nih kalau gini kalau sendiri. Kalau ada lakukan ini setengah jam. Itu aja tuh yang Ini aja setengah jam. Ya nih pelan-pelan. sendirian. Dua apa Iban? Diamin. Nah, ini bagus nih. Kalau tadi kan dipepet tuh. Ya, ini gini dulu karena kan dia sakit. Kagak boleh langsung digini. Kalau langsung digini dulu narik. Jangan dulu, beda ya. Nah, ini lebih rileks dulu, relaksasi dulu gini. Ya, ini gini dulu. Jangan langsung dipepet gini. Kalau yang sakit tadi, yang Bapak maksud itu kan, begini dulu. Nah. Sejam nih, setengah jam. Ini lagi. Nanti dia berasa Bu, kita berasa juga, ini juga berasa. Gini doang nih setengah jam. Apa-apa. Iya, gini aja. Ini diambil nih. Setengah jam Bapak ya. Iya, gini lagi Pak. Lagi. Setengah jam udah bisa berdiri lagi. Setelah setengah jam dia bisa berdiri lagi. Kalau nggak bisa berdiri, nih Pak, di atas nih. Di sini, di sakrum. Nih. Tangkap, gini aja. Kalau gini juga boleh terserah. Dia buat ngurai. Nah, udah melakukan seperti itu udah enak. Kalau jalannya udah pengkor tuh gimana dia? Pengkor coba Bapak, pengkornya gimana? Kan saya orang narik beban itu kan. Narik. Ah ini kayak gini tadi. Ya kayak gini. Yang jalannya miring-miring ya kayak gini. Ada tuh kayak gitu. Pasti tuh dia habis biasanya yang bangunan tuh. Narik aduh sakit. Nah, itu Bapak Ibu tenang. Suruh tiduran, suruh minum dulu ya kan begini. Tariknya bilang, "Mah enggak sakit tuh kalau dia berasa digini sakit, makanya pelan-pelan." Gini lagi. Biasanya dia nggak bisa sampai sini kalau sakit. Sini doang nih. Gini terus. Terus makanya saya bilang kenapa 30 menit sampai dia finishing gini. Ya. Kalau sakit gak mungkin kalau Bapak kan normal udah bisa gini kan. Kalau yang tadi sakit kan pelan-pelan. Bahkan bisa sampai 1 jam. Pakai sendiri ya. Tes.
Ya, jadi seperti ini. Nah, pelan-pelan di setengah jam udah enak. Ya Pak ya? Nah kalau misalkan dia Pak masih begitu, nah kita tambahan. Nih. Nah ini bagus nih, kan ada rata cuma sampai segini doang nih. Nah ini pinggangnya udah parah. Kalau yang udah sampai sini nggak bisa diangkat. Ya, kalau ini bagus nih. Bagus. Kalau dia pegang segini, parah. Begitu udah sakit, Kalau misalnya jangan dipaksa, bisa sakit dan cedera dia. Gini. Terus dikempret ini. Pas. goyang-goyang. Yang sakit yang agak sakit. Sakit. Ya kan? Dia total penyembuhan nih. Nah, terus kalau misalkan masih kurang juga. Ini kenapa dia harus diinjak? Ya karena dia ototnya dia bawa kasih penekanan nih kayak pembantu dia jadi agak keras. Ya kalau kayak gini kan nih biasa injak aja gitu. Ini sampai sini nih. Itu kalau misalkan penanganan yang tadi Bapak maksud pinggang dia miring-miring tuh habis kayak gitu. Udah gitu aja. Jadi langsung bisa jalan. Pak, bangun. Coba jalan nggak? Masih bisa jalan. Bangun dua-duanya. Ya. Rumahnya begini, Bapak. Tiap finishingnya, ini saya gini. Bapak sila. Nah, ini kita mainnya gini. Ya. Ini kita tahan, kita taruh alas, kita jengkol. Tiduran Pak, relax. Kaki lonjolin Pak. Nah ini finishingnya. Ini enak nih buat lambung, ginjal, buat namanya pinggang gitu. Satu kaki ya? Boleh satu kaki. Boleh dua kaki? Boleh dua kaki. Terus atasnya. Nah ini buat vertikal nih, perbaiki tulang kepala. Pas centong ya? Iya. Terus bawah lagi. Itu tulang tengah ya? Iya, paling bawah nih. Nah ini pas lambung ini lemes. Nah, ini tapi harus pakai alas ya, sakit dan Nanduk kali ya, nanduk. Nah, enak kan? Dia harus ada finishingnya. Ya jadi itu, jadi nilai plus kita di situ. Iya, ada lebih. Wah itu Bapak banyak pasiennya insya Allah. Benar. Ntar kalau ada pasien itu kayak sama nih teknik dengan lose, ya memang kita satu atap, satu guru. Jadi gitu ya. Jadi harus finishingnya itu. Ini aja. Dan nggak usah bunyi Pak. Nggak usah gini finishing. Pak, sakit ya Pak? Enggak. Sakit. Ini sakit. Ini sakit. Enak banget. Itu. Jadi bunyi dikit kalau jadi nggak Banyak harus nih, bunyi. Pak. Jadi seperti itu, ya. Kenapa saya pasiennya banyak ya itu apa namanya titik utama physical therapy yang dapat bisa menyembuhkan ini. Kalau uratnya yang di paha Pak, bisa Pak? Iya bisa sama. Yang hamstring semua ada di sini semua. Pokoknya yang bermasalah antara sini sampai sini Pak. Kena semua. Apalagi kita kalau udah enak gini kita tekan ke depan dikit. Berasa Pak? Nah ini mantap nih. Kalau tanpa tekanan sendiri Pak, bukan itu ya. Nah kalau tambah tekanan sendiri Sendiri. ditempel ke tembok. Ini nanti ditempel ke tembok. Bapak misalkan ini tembok ya. Ini Bapak pegang nih Pak. Agak tekan ke depan. Nah ini ke depan. Nah berasa nggak Pak? Berasa. Ini tarik. Physical terapinya harus ini wajib dilakukan. Kalau yang muslim itu dari sholat subuh sampai sholat isya. Dan itu finish ya. Iya itu insya Allah sembuh dah. Insya Allah seminggu dia melakukan ini sembuh. Yang saraf kejepit ya Pak. Sama saraf kejepit. Suruh minum air hangat dulu. Atau madu ya. Sebelum melakukan ini suruh minum dulu. Wah, mantap nih Pak. Nah yang diabetes sama kayak gini Pak. Lupa saya ngomongnya. Di lagi Pak. Bapak pegang. Nah diabetes sama nih latihannya. Ini kalau digigit itu darah ngalir dengan bagus nih. Sakit pinggang, diabetes, asam urat, semua ini.
Ini namanya fisika teknik ya. 30 detik cukup Bapak lempar ke, kalau karena di tembok lempar tembok ini. Ya, kalau misalkan dia nggak ada tembok gini aja. Dilurusin Pak. Setengah menit naikin lagi Pak. Kita sih Pak. 30 detik naik, buang lagi Pak. 5 kali nggak usah banyak-banyak, tapi rutin kontinu sembuh. Pokoknya langsung permanen deh tuh. Saraf kejepit, yang sakit pinggang permanen sembuh ini. Tapi lakukan itu sebelum melakukan ini, minum air agak hangat. Kalau dia keluar keringat, wah udah makin mantap. Jadi kita, biasa kencing itu berdiri tuh, berdiri atau minumnya juga berdiri. Kencing yang bagus tuh dia ditekuk nih, nih ditekuk nih kencingnya bagus nih. Nah ini kenapa harus ditekuk? Mau tahu nggak Bapak Ibu kenapa harus ditekuk? Itu harus dibekam Pak, dibekam sini nih. Kalau yang gula matanya yang udah guram atau yang mengepis, yang misalkan dia mau buta ya, kempes mau pecah, bekamnya di sini. 1, 2, 3 atau di sini. Yang penting di sini. Yang mata mau pecah ya. Kan mata kalau gula tinggi kan dia kempes gini nih. Udah sini. 3 hari sekali dibekam sama 3 kali, insya Allah. Ya. Nah, kalau yang merah gini. Kalau rasanya sepet, kalau bangun tidur gitu kayak Jadi bekam Bu. Atau diginin titik gini. Nanti dia matanya nggak merah, langsung. Jadi 20 menit kita gini kan, ya didiamin, ya, didiamin. Nanti dia prosesnya cepat, nggak sampai sehari. Paling lama palingnya berapa jam lah gitu. Tapi kalau kagak diginiin, sampai berhari-hari, 2 hari, kalau 3 hari. Ini kita gini cara. Kalau misalkan mata duit beda tuh. Nah kalau misalkan ada anak yang main handphone mulu, cara ngeceknya nih kuping nih. Nih kuping diginiin aja nih. Kalau bunyi masih bagus. Dia masih sarafnya masih